disatukan menggunakan sengatan listrik dan menjadi seperti ini. Sel yang disatukan mulai membelah menjadi embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uterus domba. Uterus adalah kandungan. Embrio berkembang menjadi seekor domba doli dan menjadi domba cloning. Ada pertanyaan? Saya. Kenapa diberi nama domba doli? Ilmu asal Inggris menjawab, umumnya keberasaan seekor domba betina yang diberikan nama Dolly. Dolly memberi nama istimewa karena merupakan mamalia pertama yang seluruh hasilnya lengkap. Ya. Ada lagi? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud proses monogatari dilakukan di Institut Proses. Nah, jadi Dolly dikloning dengan cara mengambil inti sel dalam kelenjar susu hewan dewasa, lalu mencampurkannya dengan menggunakan arus listrik ke sel telur domba yang sama, yang memiliki inti sel. Terima kasih, sekian dari kami. Dari kelompok The Story of Dolly. Apabila ada kesalahan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomat ya? Oke, bentar. Tomat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan tomat transgenik. Transgenik atau rekayasa genetika pada tomat flower saver yang yaitu hasil rekayasa yang memiliki sel life yang lama. Jadi hidup lebih lama. Yang dapat diciptakan dengan menyisipkan gen anti beku dari ikan air dingin ke dalam gen tomat. Kemudian DNA anti bakteri Escherichia coli disisipkan pada bakteri plasmid. Setelah itu dikombinasikan DNA plasmid ke antibeku rekombinan. DNA rekombinan dikombinasikan akan ditanam kembali pada bakteri Escherichia coli tersebut akan memproduksi kopian DNA dalam jumlah yang sangat banyak. Bagian yang dipisahkan dikenal dengan istilah explode. Kemudian potongan-potongan daun tersebut akan dimasukkan ke dalam medium agar dipatri tawan ke dalam bakteri host tersebut. Jadi gen antigenesis akan bergabung dengan sel materi genetik sel tomat. Setelah itu tanaman tomat. Ayo.
Setelah beberapa lama di cawan padi akan terdapat daun yang tumbuh dan daun yang tidak tumbuh di medium tersebut menandakan bakteri yang masuk pada daun tersebut tidak mengandung DNA rekombinasi. Setelah itu, tunas tanaman tomat dipindahkan ke tanah dan tumbuh menjadi tanaman tomat dewasa. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Pertanyaan. Apa saja kekurangan transgenik? Kekurangannya adalah terjadinya pergeseran gen dan terjadinya pergeseran ekologi, terbentuk garis spesies dan juga tanaman yang terdistruk. Yang lain? Selain pada tomat, apa yang telah mengalami transgenetik? Pada bahan padi, jagung, tembakau, kedelai, ubi, jalan, gandum, batu, bit, dan gula. Ada yang kurang jelas? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkanlah kami dari kelompok proses bayi tabung ingin mempresentasikan proses terjadinya bayi tabung. Apa sih bayi tabung itu? Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang dapat dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium atau di luar kandungan. Apa saja proses-prosesnya? Yang pertama, pemeriksaan USG, hormon saluran telur dan sperma. Pasangan suami istri harus melakukan pemeriksaan hormon dan sel telur pada calon keduanya, yaitu transvaginal, sedangkan pada calon ayah dilakukan analisis kualitas sperma. Yang kedua, penyuntikan obat untuk membesarkan sel telur. Selanjutnya, datang kembali pada siklus menstruasi berikutnya. Di hari kedua menstruasi, untuk mulai mendapatkan suntikan gonal F yang berfungsi membesarkan sel telur. Suntikan dilakukan 10-12 hari tergantung respon tubuh. Ketiga, penyuntikan obat penekan hormon. Jika ukuran kortikalnya 12 hingga 14 mili, mulai disuntik obat untuk hiperstimulasi ovarium terkendali. Selanjutnya, dilakukan proses suntik untuk mengendalikan hormon. Dan keempat, pengambilan sel telur. Selanjutnya, 36 jam kemudian dilakukan dengan petik sel telur. Kemudian, proses yang kelima, pembuahan. Pembuahan dilakukan di luar, yaitu sperma disuntikan langsung ke dalam sel telur. Proses yang keenam yaitu pengembangan embrio. Setelah 16 jam akan didapatkan sel telur yang sudah dibuai. Bisa terlihat dari sejumlah sel telur yang dipetik, berapa sel telur yang berhasil dibuai. Yang ketujuh, penanaman embrio. Penanaman embrio ke dalam rahim bisa dilakukan pada hari kedua pembelahan, hari ketiga atau hari kelima, tergantung kualitas embrio. Proses yang terakhir yaitu nomor 8, menunggu hasil. 2 minggu setelah proses penanaman, dokter akan melihat apakah embrio berhasil menempel ke dalam rahim atau tidak. Jika penempelan sempurna, maka akan terjadi hamil pada umumnya. Bagaimana teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Ya. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum program bayi tabung?
Sebelum melakukan konsumsi tabung, maka hal yang diperhatikan yaitu mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian tidur yang teratur, mengonsumsi vitamin, olahraga dengan teratur, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Apa saja resiko-resiko dari program bayi tabung? Program bayi tabung ada beberapa resiko-resiko yang harus dipikirkan oleh calon yang ingin berprogram ya. Contoh dari resikonya yaitu keguguran, stres, kehamilan ektopik, cacat lahir, kanker, dan ketidakpahaman. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Nggak ada? Ya, cukup. Ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup bagus sekali presentasi kalian. Terima kasih atas presentasinya. Ya, anak-anak cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih dan besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.